Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ikhwan, di zaman Nabi SAW ada seorang kakek-kakek datang kepada Rasul. Seluruh dosa sudah dilakukan dia. Namanya kalau sudah kakek itu kan pengalaman dosanya lebih banyak dibandingkan anak muda. Karena sudah kakek kan gitu. Waktu berbuat dosanya itu panjang. Sehingga dia datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Muhammad, inni fa'altu dhanban 'aziman law wuzi'at ala ahli al-ardi la ahlakathum." Ya Muhammad, aku sudah banyak melakukan dosa. Tidak ada satupun dosa kecuali aku lakukan. Kalaulah dosaku dibagi-bagi ini kepada seluruh penduduk negeri, hancur negeri itu. Saking banyak. Menggunakan kalimat yang berlebihan. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, afi dinika minat taubah." Apakah dalam agamamu ada taubat? Apakah orang seperti saya yang sudah banyak melakukan dosa ada kesempatan untuk bertobat, ya Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, "Fahal taslam?" Maukah engkau masuk Islam? Maka kemudian dia mengatakan, "Ya, kalau memang dalam agamamu ada tobat, saya siap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka kemudian dia masuk Islam. Ketika itu Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, "Allahu Akbar, badalakallahu as-sayyi'atul hasanah." Allahu Akbar, Allah telah menggantikan keburukan-keburukan kamu dengan banyaknya kebaikan. Maka dia pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ketika itu kesempatan tobat masih ada, masih diterima tobatnya. Walaupun dia banyak dosanya, tapi ketika itu ada kesempatan bertobat masalahnya. Maka kemudian kakek ini dihadiahi Allah dengan sorga. Bahkan di zaman Nabi SAW ada orang yang sama sekali tidak pernah sujud walaupun satu kali, tidak pernah ruku walaupun satu kali, tetapi dia bisa masuk sorga dan mendapatkan sorga yang paling tinggi, fi firdausil a'la. Apa ceritanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah anak muda yang ketika dia ingin mengikuti perang bersama Rasul, ketika itu dia masih musyrik. Orang musyrik tidak bisa terlibat dalam peperangan walaupun membela kabilahnya. Maka kemudian Rasul mensyaratkan, kalau engkau ingin bergabung dengan pasukan kami, bersyahadat. Maka dia pun bersyahadat. Kemudian masuk dalam pertempuran, maka dia pun syahid. Maka orang ini tidak pernah sujud walaupun sekali, tidak pernah ruku walaupun sekali, tapi Allah masukkan ke dalam surga yang paling tinggi karena syahid. Ya, di zaman itu masih ada kesempatan untuk bertobat, termasuk di zaman sekarang masih ada kesempatan untuk bertobat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah Anda putus asa dengan rahmat Allah, karena sebesar apapun dosa Bani Adam, kalau datang kepada Allah tidak melakukan kesyirikan, pasti diterima tobat. Bukankah Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kalau dosamu melambung sampai ke langit, atau kalau dosamu sampai sebesar bumi, tapi engkau datang kepada Allah tidak menyekutukan Allah, kemudian bertobat, aku ampuni seberat itu pula dosa kalian dengan ampunan yang banyak." Artinya bahwa masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat sebelum tanda-tanda kiamat ini muncul.
Karena ketika itu ikhwatu fiddin, ketika semua sudah dicap anta mukmin, anta kafir, kemudian orang hanya itu yang disebut-sebut, baik tetangganya mukmin ataupun kafir, mereka memanggil dengan mukmin kafir itu saja, maka kondisi manusia semakin lama semakin buruk. Ketika mereka kemudian sudah tidak peduli dengan maksiat, tidak takut lagi menjadi biasa matahari dari barat, sudah tidak aneh lagi karena lamanya waktu, maka mereka lupa bahwa ini tanda-tanda kiamat besar. Mereka berzina di jalan, mereka lari kepada syaitan, menjauhi tauhid. Ketika itu Allah kirim angin. Angin inilah kemudian mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman, sampai pun orang punya keimanan walaupun sebiji dzarah. Antum tahu biji dzarah? Biji dzarah itu kalau antum lihat ada debu yang ngapung, tidak bisa dilihat kecuali lewat alat. Lewat alat itulah antum tahu di sini banyak debunya. Itulah biji dzarah. Walaupun ada orang yang memiliki keimanan selembut itu, maka angin ini akan menghembus dan akan mengenai. Walaupun anda sembunyi di gua-gua, di lubang-lubang, di bawah-bawah tanah, angin itu akan mengejar dan mewafatkan orang-orang yang beriman. Ketika itu tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir, orang-orang jelek, orang-orang jahat. Karena ketika itu tidak ada lagi gunanya sholat, gunanya puasa, gunanya sedekah. Karena sudah tobat ditutup. Datanglah orang hitam dari Ethiopia, datang ke Mekah, bawa palu, kemudian dihancurkan Ka'bah berkeping-keping sampai roboh. Kemudian diambil isinya, pembendaharaannya, perhiasannya. Ketika itu Ka'bah dihancurkan. Apa gunanya? Nggak berfungsi lagi Ka'bah ketika itu. Mau haji, buat apa haji? Nggak ada gunanya haji. Tobat anda sudah tidak diterima. Mau sholat tidak diterima sholatnya, mau sedekah tidak diterima. Maka ke Ka'bah sudah tidak berfungsi. Makanya wajar kalau datang orang yang hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, membawa palu, kemudian menghancurkan Ka'bah berkeping-keping itu. Karena tidak ada lagi manfaatnya. Apabila telah keluar alamah-alamah besar itu, maka manusia tinggallah yang jelek-jelek. Ketika itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan api min qa'ri adnin, dari arah Aden. Aden itu mana? Yaman. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan api. Api ini menggiring seluruh manusia ila mahsyarihim, ke tempat berkumpulnya mereka. Di mana? Di Syam. Seluruh manusia ketika itu akan berkumpul di Syam. Api ini yang menggiring seluruh manusia. Ketika tidak ada manusia yang tersisa kecuali mereka berkumpul di negeri Syam, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat peniup trompet atau sangkakala, dan disitulah ikhwatu fiddin Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan alam semesta ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Seluruh manusia hancur, bahkan seluruh malaikat mati, sampai pun kepada Jibril, Mikail, Israfil, sampai pun kepada malakul maut. Allah hancurkan, Allah wafatkan semuanya. Ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kalian sudah tahu siapa raja kalian? Siapa raja kalian? Saya raja kalian. Saya bisa menghancurkan kalian. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan limanil mulkul yaum. Kalian sudah tahu ini milik siapa? Ma'asyiral muslimin, ini bukan cerita, ini bukan dongeng. Ini akan berlaku. Dan ini bagian daripada iman kepada hari akhir. Satu di antara rukun iman yang 6 yang wajib seorang mukmin untuk mengimaninya. Oleh karena itulah ikhwatu fiddin, mumpung ada kesempatan bertobat kepada Allah azza wa jalla. Ceritakan kisah-kisah ini ke anak-anak kita. Karena demi Allah, Dajjal tidak mungkin keluar
ketika tidak ada yang cerita di mimbar-mimbar, ketika tidak ada yang mengajarkan di tempat-tempat majelis ilmu, ketika manusia sudah lupa menyebut-nyebutnya, makanya ada kata-kata Dajjal tidak mungkin keluar illa fi khiffatin minal ilmi. Ketika manusia lemah ilmu, manusia sudah meninggalkan ilmu, Dajjal tidak mungkin disebut-sebut, sudah keluar. Dan ingat, tanda-tanda kiamat besar itu berbeda dengan tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda kiamat kecil itu lama keluarnya, tapi kalau tanda-tanda kiamat besar, sebagaimana hadis yang sahih, kalau sudah satu keluar, maka akan tataba, yang lainnya akan mengikut, terus mengikut sampai Allah kiamatkan seluruh alam semesta ini. Jadi akan tasalsul terus-terusan. Makanya ikhwatu fiddin, jangan kira kemudian kita merasa Dajjal kan masih lama, Isa al-Masih masih lama. Kata siapa? Bukankah tanda-tanda alamat ini dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah berkehendak, tinggal merangkai dua kata kaf nun, kun, selesai. Kun fayakun. Dengan kaf dan nun terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka banyak kesempatan. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal fitanan, segera beramal. Kalau sudah banyak fitnah nih, hari ini sudah banyak fitnah. Kita lihat fitnah di mana-mana. Apa yang disabdakan Rasul, akan terjadi peperangan di Yaman, sudah terjadi. Akan terjadi peperangan di Irak, sudah terjadi. Akan terjadi peperangan di Syam, sudah terjadi. Ini sudah terjadi banyak sekali. Karena tanda-tanda kiamat itu ada yang berkaitan dengan langit, dan itu sudah terjadi. Waqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Di zaman Rasul pernah terjadi. Ketika bulan terbelah menjadi dua. Kemudian gempa di bumi. Kata Nabi SAW akan terjadi thalathu khasfin. Khasfun bil masyrik, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Akan terjadi gempa dari arah timur barat dan jazirah Arab. Gempa-gempa kecil itu sudah terjadi. Di negeri kita saja banyak gempa. Kemudian ada tanda-tanda yang berkaitan dengan ashas, perorangan. Munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi. Ada yang berkaitan dengan kaum munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi beruntun. Makanya sering saya katakan, kalau antum jujur melihat di medsos apa yang disabdakan Rasul 14 abad lebih yang silam itu menjadi sebuah kenyataan, satu muncul itu. Kata Nabi SAW akan banyak pembunuhan. Sekarang sudah banyak pembunuhan. Akan dihalalkan sutra. Sekarang sutra sudah dihalalkan. Akan apa yang haram jadi halal. Orang yang kemudian mencari rezeki tidak peduli halal dan haram. Sekarang sudah banyak di mana-mana. Apalagi yang ditunggu? Ya mungkin generasi kita masih bisa kembali ke dalam hak, ke dalam sunnah, kembali kepada Al-Quran. Tapi apakah bisa menjamin generasi setelah kita sama dengan kita? Minimalnya ikhwatu fiddin, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu minimalnya. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Karena ketika manusia dibangkitkan, Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi mengeluarkan beban-beban beratnya, mengeluarkan jiwa-jiwa yang dikubur kemudian dibangkitkan kembali. Ketika itu manusia ketika bangkit, mereka akan dibangkitkan ashtatan liyurau a'malahum, dengan berbagai macam bentuk. Mereka lari ke sana, yang sana lari ke sini, yang sana lari ke sini, bertabrak sana dengan sini. Itu pertama kali dibangkitkan, ikhwan. Orang kebingungan, orang kafir mengatakan malaha, ada apa ini? Tapi orang-orang yang beriman mengatakan hadza ma wa'adakum rabbukum. Inilah yang dijanjikan Allah kepada kalian. Kalian sudah mengingkari hari berbangkit, inilah hari berbangkit. Tapi orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tapi orang-orang yang beriman, yang diikuti keimanannya oleh keluarganya, oleh anak cucunya,
Maka ketika manusia sedang kebingungan, mereka menjadi keluarga besar, berkumpul. Minimalnya ketika kita berkumpul dengan keluarga yang sama-sama beriman, ketika hari kita dibangkitkan, kita merasa tenang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara keterangan sekilas tentang dabatul ard. Antum yang besok pagi gitu kan kita akan ada kerja bakti di Pondok Pesantren Jabal Uhud. Nah, insyaallah mungkin kalau Allah izinkan tahun ini akan dibuka